Teng, teng, teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Riang TV. Gimana? Apakah masih suka jalan-jalan di tengah hutan? Kali ini saya akan merangkum sebuah kisah nyata yang berlatar belakang dari sebuah kejadian yang sebenarnya. Kejadian di tahun 2004 di Aceh dalam sebuah film berjudul Hafalan Sholat Delisa. Baik, agar tidak mengurangi eksistensi dalam video kali ini, siapkan kopi dan cemilannya, duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang handsfree, dan selamat menonton. Diawali dengan teriakan cerewet anak perempuan kecil yang teriak-teriak membangunkan saudaranya untuk sholat subuh. Malas. Umi. Dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah bersama umi mereka. Kisah ini bermula dengan satu keluarga, seorang umi dan 4 putrinya yang cantik-cantik namun tidak ada suaminya. Lah, kemana? Sang suami sedang berjuang, nenek moyang kita, yaitu pelaut. Mari saya kenalkan dulu, ini Umi Salamah, Delisa, Aisyah, Fatimah, dan Zahra. Siang pun mulai terlihat caang. Sekumpulan anak kecil sedang bermain bola, dan bola tersebut tempat mengenai temannya bernama Tio. Dan yang main bola bernama Uma. Kita ke pemeran utama kita yang bernama Delisa, yang pada saat ini sedang tidak memakai kerudung sambil menghafal bacaan sholat. Dilanjutkan dengan Delisa yang pergi ke toko emas Koacan karena Umi yang sudah berjanji jika bacaan sholatnya hafal maka akan dihadiahi kalung. Dalam keluarga memang pasti aja ada suka yang merasa dibeda-bedakan. Nah, makanya sebagai orang tua wajib adil, tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ingat baik-baik tuh. Aisyah merasa iri dengan Delisa. Namun kata-kata uminya yang baik hati dan rendah merdu banget. Bahasanya mampu memberikan pengertian pada anak-anaknya. Sehingga rasa iri, dengki, dan sifat menyukai barang yang bukan miliknya kita itu tidak boleh. Dan anaknya pun akhirnya dapat menerima dengan pengertian tersebut. Keren banget ya jika ini perempuan ada di dunia ini. Lanjut. Permainan sepak bola antara Barcelona dan Milan dimulai. Bohong kok, ini permainan sepak bola anak-anak saja. Dilanjutkan dengan Delisa dan Tiur yang belajar sepeda. Saya naik sepeda ya. Soalnya Abi suruh janji ingin belikan Delisa sepeda baru. Sepulang bermain, Delisa langsung sholat berjamaah bersama Umi dan saudaranya. Tahu apa kata-kata yang terindah terucap Delisa ketika memeluk uminya? Delisa cinta Umi karena Allah. Delisa mengucapkan, Delisa cinta Umi karena Allah. Seketika suasana jadi haru, sedih, bahkan saya menontonnya pun ikut menangis. Tapi nggak ada yang melihat, jadi aman. Lanjut, Pak Ustadz menceritakan bahkan jika sholat maka harus khusyuk, tidak boleh bermain apalagi mengganggu sholat orang lain. Pak Ustadz mengatakan, jangan lupa besok kita praktek sholat ya. Malam pun tiba. Satu keluarga berkumpul bersuka cita, saling bercerita dengan bernyanyi lagu yang indah. Coba dengarkan baik-baik lagunya. Singkat cerita, tiba saatnya mulai praktek bacaan sholat. Ketika giliran Delisa untuk tampil dalam praktek bacaan sholat, uminya memperlihatkan kalungnya sebagai hadiah. Jika bacaannya benar dan hafal, maka hadiah kalung tersebut akan dimiliki oleh Delisa.
Namun tiba-tiba, tanpa diduga mulailah getaran seperti gempa. Pada saat itu, semua orang panik dan berhamburan menyelamatkan diri, tapi tidak dengan Delisa. Seketika kita di bawah seperti di dunia lain. Delisa melihat seluruh saudara-saudaranya pamitan meninggalkan dirinya, termasuk Kak Nur. Dadah. Apa yang kamu takutkan? Kamu lebih banyak memiliki teman. Bahkan bila dibanding seluruh yang ada di dunia ini. Sementara itu, ayahnya Delisa baru mengetahui kalau ada kabar di kampungnya terjadi bencana ketika dikabarin oleh temannya. Lanjut, pusat bantuan dari negara lain mulai datang membantu evakuasi korban. Satu persatu korban mulai dievakuasi. Delisa sendiri ditemukan oleh tim sukarelawan pada hari berikutnya, atau lebih jelasnya selang mungkin 1 hari setelah terjadi bencana tersebut. Yang jelas jika dilihat dari filmnya ada siang dan malam, dan ada siang lagi yang dilewati oleh Delisa, yang kemudian ditemukan oleh orang Amerika. We got a live one, Sarge. Quick, get over here. It's gonna be okay, little girl. Ayahnya Delisa sudah berada di Aceh dan hendak menuju ke kampung halamannya. Tiba di tempat rumahnya, kesedihan mulai terasa karena rumahnya porak-poranda. Pokoknya buat Delisa. Kamu boleh pinjam dulu, tapi jangan lama-lama. Habis itu Kesha yang mau main. Abi, hati-hati ya di atas ya. Ya Allah. Singkat cerita, Delisa mulai siuman dan dirawat baik sama orang bule dan perawat di sana. Pada saat siuman, Delisa sangat kaget ketika melihat kakinya. Kaki Delisa. Kaki Delisa mana? Yang satu lagi tidak ada, dan Delisa mengatakan bahwa kaki yang satunya Delisa terbawa air. Esoknya percakapan mereka bertiga dimulai. Mereka pun masing-masing memperkenalkan diri. Ini Smith dan Sophie. Kemudian karena susahnya komunikasi, Sophie akhirnya menggambar yang kemudian dilanjutkan oleh Delisa. Dengan gambar yang dibuat oleh Delisa, akhirnya mampu memberitahukan kepada ayahnya Delisa bahwa Delisa masih hidup. Delisa, ini baru saja ditempel di tenda darurat. Ini tulisan tangan Delisa kan? Nah, ditulisnya semua orang terdekat dengannya, termasuk nama Oe. Berarti Delisa masih hidup. Sekarang ada di rumah sakit darurat. Alhamdulillah. Dan akhirnya ayahnya Delisa dapat menemukan Delisa di rumah sakit darurat tersebut. You're Abi. 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 Lanjut. Esok pagi pun caang deui. Delisa dan ayahnya pergi ke lokasi rumah mereka yang sudah tidak ada apa-apa lagi. Kemudian mereka melihat kuburan Kak Fatima, Kak Isya, dan Kak Zahra, juga teman-teman Delisa, dan satu kampung mereka dikubur secara bersamaan. Di lokasi yang berbeda, ternyata Pak Ustadz selamat dari musibah tersebut. Dan Ustadz Rahman kembali mengunjungi lokasi di mana tempat ia memberikan ilmunya kepada santrinya. Lalu Ustadz Rahman pergi ke lokasi tempat tinggal sementara. Di sana Ustadz Rahman bertemu dengan Delisa dan Umam serta teman-temannya Delisa.
lainnya. Namun, Ustadz Rahman merasa kaget ketika melihat kaki Delisa hilang satu. Di sini saya sendiri berpikir, gimana kok bisa ya Abi ayahnya Delisa mampu mendirikan rumah gubuk, padahal kan di sana masih sangat susah untuk mencari kayu, mencari palu, dan juga peralatan yang mang tukang lainnya. Ya sudahlah, daripada mikirin, biarkan Bapak RT dan sutradara yang tahu. Lanjut. Rasa kangen seorang anak pada ibunya pasti ada. Di sini juga dirasakan sama Delisa yang menangis karena merasa kangen sama uminya. Sore pun tiba. Abi memasak buat makan mereka berdua. Namun namanya juga masakan sang suami, kadang ya begitulah. Karena memang tidak enak, terjadilah saling tegang yang berujung Abinya sedikit marah dan Delisa pun menangis. Akhirnya Delisa pergi ke tempat lokasi di mana orang-orang tinggal sementara untuk mencari makan. Akhirnya Delisa mendapatkan makanan dari Ko Acan. Dia tak mau makan masakanku. Tak enak katanya. Enak. Semuanya, ayo minyak Ko Acan enak nih, ayo beli minyak Ko Acan. Paginya, Semit datang dan mengajak main bola sama Delisa. Namun ketika hendak main, bolanya dikempesin sama Umam. Ya, bolanya dikempesin Umam. Sore di mana mereka kembali berdua, Delisa mengatakan ke Abinya, Delisa cinta Abi karena Allah. Abi, Delisa cinta Abi karena Allah. Abi juga cinta Delisa karena Allah. Singkat cerita, Sofi dan Semit akan berpamitan dan meninggalkan tempat di mana Delisa tinggal. Yang keren di sini, Sofi memakai kerudung layaknya perempuan muslim. Cantik juga sih. Delisa, mereka udah harus pamit. Tuh, kata Kak Sofi, kamu jangan nangis. I miss you. Lanjut. Di hari berikutnya, Delisa kembali memulai menghafalkan bacaan sholat. Karena memang Ustadz Rahman akan melanjutkan praktek bacaan sholat tersebut. Di sini juga Ustadz Rahman mengatakan ketika kita susah dalam melakukan sesuatu, itu karena diri kita mengharapkan yang bukan karena Allah. Orang yang susah melakukan sesuatu itu karena hatinya itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas bagaimana, Ustadz? Tidak ikhlas itu artinya dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Dia hanya mengharapkan hadiah. Delisa bertemu dengan uminya. Ternyata uminya juga mengucapkan salam perpisahan dan mengatakan lanjutkan hafalan bacaan sholatnya. Bagaimana dengan hafalan bacaan sholat kamu, sayang? Delisa harus selesaikan hafalan bacaan sholatnya ya. Janji sama Umi ya, sayang ya. Suatu ketika nanti, kita pasti akan bersama lagi, sayang. Dan ternyata itu adalah mimpi. Paginya dimulailah praktek hafalan bacaan sholat. Di situ disaksikan oleh semua teman-teman dan warga di sana. Dengan khusyuk dan baik. Akhirnya praktek hafalan salat yang dilakukan Delisa bacaannya sempurna. Dan dinyatakan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan sholat yang sempurna. Lulus.
Dan selesai. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa apapun permasalahannya, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan apapun. Yang aslinya kita juga memang selalu mengharapkan semuanya. Tapi jika ingin terlaksana dengan baik, maka lakukanlah karena Allah. Dan aku pun mencintaimu, cintaku karena Allah. Sekian dari saya dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Salam pengetahuan dikit.